Sungguh enak buah nangka. Nangka dimakan manis rasanya. Nama saya Adara Febrita Giandomanita dari SD Paun di Luhur Santo Timotius, Surakarta. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, berkah dalam. Di kehidupan kita sehari-hari pasti kita sering mendengar kalimat atau kata-kata seperti ini. Dia tidak adil. Dia pilih kasih. Sebenarnya di Injil yang saya ingin ceritakan ini banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Nah, Injil ini saya ambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 yang menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Mau tahu? Yuk simak cerita Adara. Yesus berkata lagi, ada seorang yang memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah harta milik kita yang menjadi bagianku." Lalu, ayahnya pun membagi-bagikan hartanya kepada kedua anak tersebut. Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual seluruh hartanya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboros-boroskan semua hartanya dengan cara berfoya-foya. Saat hartanya mulai habis, terjadilah bencana kelaparan di dalam negeri tersebut. Ia pun mulai melarat. Lalu, ia bekerja pada seorang majikan di dalam negeri tersebut. Majikan itu menyuruhnya untuk menjaga babi-babinya. Si bungsu tertarik untuk memakan ampas yang menjadi makanan dari babi-babi tersebut. Tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya dan berkata, "Betapa banyaknya orang suruhan bapakku yang berlimpah makanannya, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Aku tidak layak lagi menjadi anak Bapa, maka jadikanlah aku sebagai upahan Bapa." Lalu, ia memutuskan untuk bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, bapaknya sudah melihat dia. Tergelaklah bapaknya karena belas kasihan. Ia pun berlari kepadanya, memeluk dan menciumnya. Lalu kata si bungsu, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi menjadi anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai upahan Bapa." Namun, bapaknya malah berkata seperti ini kepada hamba-hambanya, "Hei, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan kenakanlah padanya. Bawalah cincin dan kenakanlah pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Ambillah seekor anak lembu tambun dan sembelihlah. Marilah kita bersukacita karena anakku yang telah mati ini menjadi hidup kembali dan yang telah hilang ini menjadi didapatkan kembali." Mereka pun mulai bersukacita. Sedangkan si sulung yang bekerja di ladang pulang ke rumah dan mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ia pun menanyakan kepada hambanya apa maksud dari semua itu.
Hambanya pun menjawab, "Adikmu telah pulang, maka bapamu menyembelih anak lembu tambun karena mendapati adikmu dengan sehat." Marahlah si sulung. Ia tidak masuk dalam rumah. Ayahnya pun keluar dan menanyakan kepada si sulung. Si sulung menjawabnya, "Aku telah melayanimu bertahun-tahun dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikanku seekor anak kambing untuk bersukacita bersama sahabat-sahabatku. Tetapi anakmu yang sudah memboros-boroskan hartamu itu, maka kau menyembelih anak lembu tambun kepadanya." Lalu bapaknya pun menjawab, "Anakku, engkau telah bersamaku bertahun-tahun. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita sebab adikmu yang telah mati tersebut menjadi hidup kembali, dan yang telah hilang menjadi dapat kembali." Jadi refleksi apa sih yang bisa kita dapat dari inti yang sudah saya ceritakan tadi? Yang pertama, seorang bapak yang menyayangi anaknya, baik kepada si bungsu yang telah menyalahgunakan kemurahan hati bapaknya, maupun si sulung yang mencari-cari kasih dari bapaknya. Yang kedua, kita pasti sering berada di posisi si bungsu, di mana kita rela meninggalkan Allah demi kesenangan diri sendiri, walaupun nantinya kita akan kembali kepada Bapa. Yang ketiga, kita juga pasti pernah berada di posisi sulung, di mana kita merasa benar dan kita mencari-cari kasih dari Bapa. Dan timbullah rasa iri dengki kepada si bungsu. Jadi, di sini kita bisa melihat di manakah posisi kita berada. Apakah di si bungsu ataupun si sulung atau bapaknya. Lalu tokoh siapa yang menjadi panutan kamu? Apakah si sulung, si bungsu, maupun bapaknya? Pergi ke warung membeli ciki. Belinya lebih dari satu. Sekian cerita Dara kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Berkah dalam.